Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Kata Rudi Cahyo, masih di Rudi Cahyo TV. Beberapa waktu yang lalu Rudi Cahyo TV menayangkan Kata Rudi Cahyo dalam episode level bersyukur dan episode kenapa mental blocks itu begitu kuat mempengaruhi kita. Dan dua episode tersebut menyisakan PR buat saya untuk menjelaskan tentang bagaimana bersyukur dan bagaimana melawan atau menembus mental blocks. Tapi sebelum sampai di sana, sebenarnya sih ada satu lagi ya, kepingin juga membahas tentang kompleksitas ikhlas ya, tentang betapa kompleksnya ikhlas itu. Kenapa sih kok belajar ikhlas itu sulit? Saya akan bahas kompleksitasnya. Dua episode tersebut menyisakan PR buat saya untuk menjelaskan tentang bagaimana caranya. Terus kemudian karena ada ide mau bikin satu video lagi tentang ikhlas, tentang kompleksitas ikhlas, maka dua video yang sebelumnya itu dengan calon video yang akan saya buat itu memunculkan ide yang memerantarainya, yaitu di video yang akan kita bahas kali ini. Apa itu? Yaitu sebelum kita mengetahui bagaimana caranya melakukan sesuatu, baik itu nanti bersyukur, menembus mental blocks, maupun menjadi ikhlas, itu kita perlu prinsip-prinsip dulu. Jadi istilahnya kalau saya biasanya membuat tingkatannya itu mulai dari tingkatan prinsip. Jadi prinsip itu sesuatu yang harus kita pegang, keyakinan yang harus kita pegang lebih dulu. Jadi sebelum kita ke how to-nya atau sebelum kita tahu caranya bagaimana melakukan sesuatu, maka kita harus pegang prinsipnya dulu. Nah, prinsip ini akan memudahkan buat kita. Cara kerja yang utama dasar itu prinsip. Prinsip ini keyakinan kita pegang. Bagaimana sih pokok atau pondasinya itu di prinsip. Baru kemudian di metode. Ini lebih teknis lagi, itu metode. Jadi di bawahnya prinsip itu metode, cara. Nah, bawahnya lagi itu teknis atau langkah-langkah teknis. Nah, ini baru step-stepnya. Kalau langkah teknis itu pertama ngapain, kedua baru ngapain, ketiganya ngapain, dan seterusnya. Itu langkah teknis. Jadi kalau metode itu bagaimana caranya, misalnya caranya dengan menggambar, caranya dengan olah pernafasan, caranya dengan itu cara. Tapi menggambar itu bagaimana dilakukan step-stepnya, mulai dari menyiapkan pensil, menuliskan, menggambarkan, itu namanya teknis atau langkah-langkah teknis. Jadi ada prinsip sebagai pondasi, kemudian metode, dan yang di ujungnya itu langkah-langkah teknis. Nah, prinsip ini itu bisa digunakan untuk semua jenis how to. Jadi prinsip pokoknya ya, prinsip pokok. Prinsip yang akan saya jelaskan ini tentang aware, tentang kesadaran, tentang kita menyadari apa how to yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya di video yang sebelumnya saya membahas tentang level bersyukur, maka bagaimana bersyukur? Nah, prinsip ini yang kita pegang, yaitu kesadaran akan kondisi rasa bersyukur kita. Kondisi rasa syukur kita itu kayak apa? Nah, prinsip ini yang akan saya jelaskan, yaitu pentingnya menyadari atau pentingnya kita sadar akan apa yang akan kita lakukan atau how to yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya bagaimana menjadi bersyukur, maka kita harus menyadari kondisi rasa syukur pada diri kita itu kayak apa. Begitu juga mau menghancurkan atau menembus mental blocks, maka kita perlu menyadari itu mental blocks kita itu apa saja, kondisinya seperti apa, dan seterusnya. Jadi kita harus menyadari diri kita. Begitu juga yang calon video nanti yang berkenaan dengan ikhlas, kompleksitas ikhlas, kita harus tahu dulu
Kenapa sih kok ikhlas itu sulit dipelajari? Kenapa kok kompleks? Maka kita harus mengurainya lebih dulu sebelum kita tahu bagaimana caranya ikhlas. Jadi harus aware dulu situasi diri kita itu seperti apa berkenaan dengan ikhlas. Ya, nanti soal kompleksitas ikhlasnya, makanya kompleksitas ikhlasnya nanti akan saya jelaskan lebih dulu sebelum ngomong bagaimana menjadi ikhlas. Selalu seperti itu. Video-video sebelumnya juga seperti itu. Video level bersyukur itu juga begitu. Saya jelaskan dulu kondisi bersyukurnya, kategorinya seperti apa, kita berada di kategori yang mana, kita berada di level yang mana, maka baru kita belajar bagaimana bersyukur. Begitu juga dengan mental blocks. Mental blocks, sebelum kita belajar tentang bagaimana menghancurkan atau menembus mental blocks, ya kita jelaskan dulu mental blocks kita itu kenapa kok bisa menghambat, kenapa kok kuat, kenapa kita bisa dikalahkan. Dengan kita menyadari kekuatan mental blocks kita akan bisa menyiapkan kekuatan yang berbeda dong, atau yang lebih bisa menandingi dong, kayak gitu. Nah, itu kalau kita menyadari diri kita. Maka kalau tadi saya bilang bahwa ketika kita akan mempelajari tentang how to atau cara melakukan sesuatu, maka yang dipegang pertama prinsip, baru kemudian metode, dan yang terakhir adalah langkah teknis. Maka dari itu, dari semua how to, semua cara untuk melakukan sesuatu, prinsip utama atau pondasi yang harus kita pegang adalah menyadari kondisi dari sesuatu yang akan kita lakukan itu. Jika kita mau menjadi orang yang bersyukur, maka kondisi syukur, rasa syukur kita itu kayak apa, ya, strukturnya kayak apa, kekuatannya kayak apa. Begitu juga dengan menghancurkan atau menembus mental blocks. Ya, kita harus tahu mental blocks kita itu jenisnya apa, berupa apa, kekuatannya seberapa besar. Ya, mental blocks itu bisa macam-macam seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau yang belum nonton, silakan aja tonton videonya, nanti akan saya berikan di deskripsi. Begitu juga nanti di video selanjutnya ketika saya akan membahas tentang kompleksitas ikhlas. Ya, kita harus menyadari dulu kompleksitas kondisi keikhlasan kita itu seperti apa. Kenapa sih kok sulit kita itu belajar menjadi ikhlas itu? Kenapa kok sulit? Kita harus tahu kompleksitas itu. Ketika kita tahu kompleksitasnya, maka cara mengurainya akan jadi lebih mudah. Jadi orang kalau bisa melihat kerumitannya, menemukan polanya, maka yang rumit ini akan terurai. Ketika terurai, maka kita tahu simpul-simpulnya. Ketika kita tahu simpul-simpulnya, sebagaimana misalnya kita analogikan dengan tali. Kalau tali itu bulat dan kita tidak tahu simpul-simpulnya, maka kita tidak akan bisa mengurai benang itu atau tali itu. Tetapi ketika kita tahu simpul-simpulnya, maka itu akan bisa kita uraikan. Nah, ini prinsip pertama. Apa yang bisa untuk menguraikan itu? Awareness, kesadaran kita akan sesuatu itu, akan problem itu, ya, akan sesuatu hal yang akan kita pecahkan atau kita lakukan itu. Ya, sebagaimana saya contohkan, kalau kita mau belajar menjadi orang yang bersyukur, berarti kita harus paham diri kita, rasa syukur kita itu kayak apa. Begitu juga mau menembus mental blocks, kondisi mental blocks di dalam diri kita seperti apa, sehingga kita tahu strateginya dan bisa menyiapkan kekuatan yang bisa menandingi mental blocks kita. Begitu juga ketika kita mau bahas tentang kompleksitas ikhlas, mau bahas tentang bagaimana menjadi ikhlas, maka kita harus pahami kompleksitas ikhlas dalam diri kita. Nah, soal kompleksitas ikhlas ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk yang kali ini saya hanya akan memberikan pondasi itu. Semoga teman-teman bisa menangkap inti dari pesan yang saya berikan ini, yaitu sebelum kita melakukan langkah teknis atau how to, atau melakukan sesuatu, caranya seperti apa, makanya dipegang dulu adalah prinsip. Dan prinsip untuk semua cara adalah kesadaran akan situasi yang akan kita selesaikan itu. Itu prinsip yang pertama. Karena apa? Karena sadar itu untuk bisa mengurai situasi tersebut. Kalau problemnya ada dalam diri kita, kita harus sadar kondisinya di dalam diri kita kayak apa. Kayak tadi, kayak yang di video sebelumnya, ketika saya bahas tentang bersyukur, maka kita harus tahu kondisi rasa syukur kita. Kalau kita bahas tentang mental blocks, maka sebelum kita mempelajari bagaimana cara menembus mental blocks, kita harus tahu mental blocks kita. Sebelum kita belajar nanti di video selanjutnya tentang bagaimana
menjadi ikhlas, maka harus tahu kompleksitas ikhlas, struktur ikhlas di dalam diri kita itu seperti apa ya. Dinamika ikhlas di dalam diri kita itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas di video selanjutnya tentang kompleksitas ikhlas. Nah, untuk yang kali ini saya kira cukup. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari yang sedikit ini, manfaatnya tapi bisa diambil yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, ajak teman-temannya buat subscribe dan belajar bersama di sini, biar tidak ketinggalan kata Rudi Cahyo atau kuliah-kuliah di Rudi Cahyo TV yang lain. Maka jangan lupa hidupkan tombol notifikasi. Sampai ketemu di kata Rudi Cahyo yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.